Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, di sini kakak akan menyampaikan materi kakak yang mengenai tentang pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, adik-adik, waktu itu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu itu adalah sekon atau detik atau S, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung waktu tempuh benda tersebut dengan rumus waktu per jarak sama dengan kecepatan. Nah, kakak berikan contoh ya supaya adik-adik lebih paham lagi. Nah, ini contohnya. Ronaldo sedang berlari dari dua lintasan yang panjangnya 20 km. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukannya untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Nah, jawabannya waktu per jarak sama dengan kecepatan per 21 km sama dengan 7 km per jam sama dengan 3 jam. Nah, jadi anak-anak, waktu yang diperlukan Ronaldo adalah 3 jam. Nah, adik-adik paham kan? Nah, kita ke materi berikutnya yaitu jarak. Jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI dari jarak adalah meter atau M, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan waktu tempuh suatu benda, kita bisa menghitung jarak tempuh pada benda tersebut dengan rumus jarak per kecepatan X waktu. Nah, adik-adik paham kan pengertian tentang jarak ini? Nah, kalau adik-adik sudah mengerti tentang pengertian jarak ini, kakak akan memberi contoh tentang jarak supaya adik-adik lebih paham lagi ya. Nah, contohnya Messi berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Messi berlari selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya adik-adik? Nah, jawabannya yaitu kita masukkan rumus dulu, jarak per kecepatan kali waktu. 10 km per jam kali 2 jam sama dengan 2 km. Nah, jadi Messi telah menempuh jarak 20 km selama ia berlari. Adik-adik paham contohnya? Nah, sekarang materi kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan SI dari kecepatan adalah M per S, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa waktu dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung kecepatan benda tersebut dengan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kakak berikan contoh ya adik-adik. Contohnya, Beckham menaiki mobil dari rumahnya menuju kantornya. Jika jarak rumah dan kantornya adalah 80 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, jawabannya kita tulis dulu rumusnya. Kemudian 80 km per 2 jam per 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam adik-adik. Nah, adik-adik insya Allah bisa paham ya dengan materi yang kakak berikan. Syukron. Semoga adik-adik selalu sehat dimanapun adik-adik berada, dan tetap menjaga protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Kakak akhiri. Dadah adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.